adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Shalom, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Jumat 11 Oktober 2024, hari biasa pekan ke-27. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa, benteng kekuatan umat beriman, sabda dan kehadiran-Mu menjadi kekuatan dan peneguh peziarahan kami di dunia ini. Jauhkanlah kami dari segala godaan dosa yang menghambat pertumbuhan iman kami kepada Kristus. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan. Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang menjadi hakimmu. Akan tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku, dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat, tandus mencari perhentian, dan karena tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Terpujilah Kristus. Baik, Jose. Pada Injil hari ini, menurut Jose, Injil hari ini berbicara tentang apa? Kalau dari Injil hari ini, itu mengisahkan mengenai pengusiran yang dilakukan oleh Yesus. Oh, pengusiran terhadap setan ya? Iya, betul. Kalau boleh tanya, Jose punya tidak pengalaman yang terkait dengan pengusiran roh-roh jahat yang pernah Jose alami atau Jose pernah lihat di mana begitu? Kalau sejauh ini sih belum ada, tapi sering saya nonton film-film mengenai eksorsis. Biasanya pengusirnya itu melibatkan seorang imam. Karena imam itu lebih terpercaya dan juga dengan kuasa tabisannya itu diharapkan imam itu bisa membantu untuk pengusiran setan. Biasa kita kenal dengan istilah dalam gereja itu kan eksorsisme. Ya. Jadi eksorsisme ini ada sangkut pautnya dengan pengusiran setan. Baik, jadi saya juga ingin menyampaikan mengenai eksorsisme itu seperti apa. Silakan. Baik, eksorsisme dalam Katolik adalah praktik spiritual yang dilakukan dengan maksud mengusir atau mengalahkan kekuatan jahat seperti setan atau roh-roh jahat dari individu yang terkena pengaruhnya. Praktik ini dilakukan oleh seorang imam yang memiliki otoritas gerejawi untuk melawan kehadiran kejahatan rohani.
Eksorsisme dalam Katolik dianggap sebagai tindakan sakramental dan dilakukan dalam konteks keimanan dan pelayanan pastoral. Tujuan utamanya adalah membantu individu yang terkena gangguan rohani agar mendapatkan pembebasan dan keselamatan. Proses eksorsisme melibatkan doa-doa khusus yang diucapkan oleh imam dalam rangka melawan kekuatan jahat. Sebelum melakukan eksorsisme, imam biasanya melakukan penyelidikan dan evaluasi yang cermat untuk memastikan bahwa situasi yang dihadapi oleh individu tersebut memang berkaitan dengan pengaruh kekuatan jahat. Eksorsisme dalam Katolik mengajarkan bahwa praktik ini tidak umum dilakukan atau digunakan sebagai solusi untuk setiap masalah. Eksorsisme hanya direkomendasikan dalam kasus-kasus yang telah diuji dan diakui secara pasti sebagai kasus yang membutuhkan intervensi rohani. Jadi eksorsisme ini tidak dilakukan oleh sembarangan orang. Justru imam sendiri harus menentukan lebih pasti tanda-tanda dan juga gejala-gejala yang menunjukkan bahwa seseorang perlu diadakan tindakan eksorsisme. Berarti bukan kasus-kasus yang sembarangan ya? Ya, jadi eksorsisme juga memiliki sejarah sendiri. Eksorsisme dalam Katolik memiliki akar yang sangat kuno, yaitu bermula dari zaman Yesus Kristus dari pewarisan ajarannya kepada para rasul. Eksorsisme menjadi bagian penting dari tradisi gerejawi dan merupakan praktik spiritual yang diakui dan dijalankan oleh Gereja Katolik hingga saat ini. Dalam Perjanjian Baru, Kitab Suci mencatat beberapa kejadian di mana Yesus melakukan eksorsisme untuk mengusir roh-roh jahat. Yesus mengajarkan kepada para rasulnya tentang kekuasaan dan otoritas untuk melawan kekuatan jahat. Para rasul kemudian meneruskan ajaran ini dan melaksanakan eksorsisme sebagai bagian dari pelayanan mereka. Selama berabad-abad, eksorsisme terus dilakukan dalam komunitas-komunitas Katolik di seluruh dunia. Pada awalnya, eksorsisme lebih sering dilakukan dalam konteks pembaptisan orang dewasa yang baru masuk ke dalam iman Katolik. Eksorsisme tersebut merupakan bagian dari ritus pembaptisan yang melibatkan penolakan terhadap setan dan pengusiran roh jahat dari individu yang akan dibaptis. Jadi pada sakramen baptis ini, kita mengenal bahwa orang-orang yang biasanya mau dibaptis dewasa atau katakumen akan menerima pembaptisan harus melewati juga yang namanya eksorsisme ini, karena dalam pembaptisan itu dinyatakan bahwa orang-orang yang belum menerima pembaptisan itu masih dalam kerajaan gelap untuk menuju kepada kerajaan yang baru, untuk menerima juga kehidupan yang baru sebagai orang Kristiani. Menjadi orang Katolik. Pada abad keempat, Gereja Katolik mengeluarkan dekret yang mengharuskan eksorsisme dilakukan oleh imam yang memiliki otoritas gerejawi. Selain itu, diperkenalkan pula Rituale Romanum, yaitu sebuah buku liturgi yang berisi panduan dan doa-doa eksorsisme yang diakui oleh gereja. Dalam sejarahnya, Gereja Katolik selalu mengingatkan bahwa eksorsisme harus dilakukan dengan bijaksana, hati-hati, dan dalam ketaatan terhadap otoritas gerejawi. Gereja juga menekankan pentingnya pendekatan medis dan psikologis dalam mengidentifikasi kemungkinan gangguan rohani. Eksorsisme hanya direkomendasikan dalam kasus-kasus yang telah diuji dan diakui secara pasti sebagai kasus yang membutuhkan intervensi rohani. Kemudian ada juga prosesnya. Jadi tidak sembarangan seperti kita langsung saja melakukan tindakan eksorsisme, tapi ada prosedurnya. Proses eksorsisme dalam Gereja Katolik melibatkan serangkaian langkah dan ritual yang dilakukan oleh seorang imam yang memiliki otoritas gerejawi. Berikut adalah beberapa langkah umum yang terlibat dalam proses eksorsisme. Yang pertama itu ada penyelidikan dan evaluasi, kemudian ada persiapan rohani, kemudian pelaksanaan eksorsisme, penutup dan tindak lanjut. Berikut saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah tersebut. Yang pertama dari penyelidikan dan evaluasi. Sebelum melakukan eksorsisme, imam akan melakukan penyelidikan dan evaluasi terhadap individu yang diduga terkena pengaruh kekuatan jahat. Tujuannya untuk memahami situasi secara holistik, mencari tahu apakah ada tanda-tanda gangguan rohani yang nyata, dan memastikan bahwa eksorsisme adalah tindakan yang tepat dalam kasus tersebut. Dalam beberapa kasus, imam dapat bekerja sama dengan ahli medis atau psikolog untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi individu tersebut. Jadi, dalam langkah pertama itu perlu dilakukan evaluasi dan penyelidikan, supaya imam itu lebih tahu dan juga dapat mengerti bahwa orang tersebut memerlukan langkah-langkah
menuju eksorsisme. Oh, proses pendekatan terhadap individu tersebut. Iya. Jadi kalau misalkan imam juga nggak bisa, jadi perlukan juga tenaga medis dan juga psikologi untuk membantu imam mengetahui kondisi umat yang mengalami pengaruh kekuatan jahat atau yang diduga terkena pengaruh kekuatan jahat. Kemudian lanjut pada persiapan rohani. Sebelum eksorsisme, imam dan individu yang akan menjalani eksorsisme akan melakukan persiapan rohani. Ini melibatkan doa-doa, konseling, dan pertobatan. Individu tersebut juga akan diarahkan untuk meningkatkan kehidupan spiritualnya, memperkuat iman, dan melibatkan diri dalam sakramen-sakramen gereja. Jadi persiapan rohani itu sangat penting, Tio. Karena kita manusia ini kan emang lemah, kemudian tidak terlepas dari namanya dosa. Jadi seringkali manusia kan juga bakal jatuh dalam dosa. Jadi dengan doa maka iman juga akan dikuatkan sehingga pengaruh-pengaruh jahat itu diharapkan bisa jauh lah dari diri kita sehingga kita lebih fokus kepada Tuhan dan bisa terhindar dari hal-hal yang jahat. Kemudian lanjut pada pelaksanaan eksorsisme. Eksorsisme ini biasanya dilakukan di gereja atau tempat suci yang sesuai. Selama proses ini, imam akan memimpin doa-doa eksorsisme yang telah ditetapkan oleh Gereja Katolik. Doa-doa ini mengutuk kehadiran kerajaan rohani dan memohon pertolongan dan pembebasan bagi individu yang terkena dampaknya. Imam juga bisa menggunakan tanda salib, air suci, atau objek-objek berkat untuk membantu dalam proses eksorsisme. Lanjut pada penutup dan tindak lanjutnya. Setelah sesi eksorsisme selesai, imam akan mengucapkan doa penutup dan memberikan penghiburan rohani kepada individu yang menjalani eksorsisme. Penting untuk memberikan dukungan pastoral dan bimbingan kepada individu tersebut setelah eksorsisme selesai. Proses penyembuhan dan pemulihan bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama dan imam dapat memberikan saran dan dukungan spiritual yang diperlukan. Jadi seperti itu mengenai sejarah dan juga langkah-langkah dalam melakukan eksorsisme, Tio. Baik Jose, setelah Jose menjelaskan terkait dengan eksorsisme baik dalam kasus-kasus yang dialami oleh imam-imam tersebut atau langkah-langkah atau prosesnya, saya ingin bertanya untuk pesan dari Jose untuk umat yang menonton Sabda Siap Saji pada pagi hari itu bagaimana Jose terkait dengan eksorsisme ini? Baik, untuk umat-umat yang menyaksikan dalam Sabda Siap Saji ini, pesan saya, jangan lupa berdoa. Ingat bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita walaupun kita sudah jatuh dalam dosa. Doa itu adalah kekuatan yang paling besar dan juga senjata paling ampuh untuk mengatasi hal-hal yang kita rasa sulit, yang mungkin kita tidak bisa hadapi sendiri. Jadi dengan doa, segalanya itu bisa dihadapi. Nah, terus kita sambung ke topik eksorsisme tadi. Jika umat sekalian ingin mengetahui lebih dalam dan lebih merasakan filmnya bagaimana, ada kok film yang baru-baru ini muncul, yaitu film Kuasa Gelap. Film itu juga sudah tampil di bioskop dari 3 Oktober yang lalu. Jadi kalau umat-umat sekalian mau nonton, silakan. Tentang pengusiran setan dalam agama Katolik. Jadi situ juga menggambarkan lah gimana prosesinya dari awal sampai persiapan rohani, kemudian tindakan lanjutnya itu gimana mengenai eksorsisme. Baik, itu saja dari kami. Tuhan memberkati.